Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video ini kita akan melanjutkan membahas mengenai sheet laporan gaji hingga ke sheet cicilan pokok. Nah, pertama-tama di laporan gaji, di sheet laporan gaji ini sama seperti yang sudah kita bahas sebelumnya di nota penjualan barang, ada sheet data barang. Nah, ini juga sama, ada sheet laporan gaji sebagai database atau data pokok yang akan kita gunakan untuk di sheet gaji nanti. Jadi di laporan gaji ini kita tidak operasikan apapun. Tapi jangan lupa buat gaji pokok hingga pinjaman itu tipe datanya harus udah accounting atau kalian bisa pakai comma style. Jadi ini tipe datanya kalian sudah ke comma style kan, supaya dapat dioperasikan. Nah, selanjutnya di slip gaji ini sebenarnya pekerjaannya itu sama aja kayak nota penjualan barang, dimana nicknya itu pertama kita jadiin list sama kayak tadi. Jadi kita ke data, kemudian data validation, kemudian allow-nya kita ubah jadi list. Nah, di search-nya kita ke laporan gaji, kita blok kita blok nicknya aja yang akan kita jadikan sebagai list. Kalau udah kita klik OK. Nah, maka di sini akan muncul. Nah, maunya kita ketika kita masukkan nick, nama, jabatan hingga iuran JKK itu akan muncul secara otomatis. Caranya gimana? Kita pakai fungsi VLOOKUP. Fungsi VLOOKUP sebenarnya ada pernah dijelaskan di materi mengenai nota penjualan barang. Itu sama aja ya, jadi kita pakai VLOOKUP. Jangan lupa di depannya selalu kita pakai if error agar lebih rapi. If error, contoh ya buat nama. Nah, if error, kemudian kita masukin fungsi VLOOKUP. Setelah itu kata kunci atau pembalikinya yang unik, yang satu data dengan data lain itu tidak mungkin sama, itu kan adanya di nick. Adanya tuh di nick. Jadi kita klik nick ini ya, bukan nick yang di sini ya, ingat bukan nick yang kata-katanya, tapi nick yang ini ya. Nah, setelah itu titik koma kita ke tabel array. Tabel arraynya kan adalah, atau database-nya itu adalah laporan gaji. Kita blok ini laporan gajinya sampai selesai. Di situ jangan lupa dikunci menggunakan F4, kemudian titik koma. Nah, tadi kan yang mau kita cari adalah nama. Nama itu ada di kolom berapa? Di kolom 1, 2. Jadi nama itu ada di kolom 2. Kemudian kita klik koma buat range lookup, selalu kita pakai yang 0 ya. Itu tutup kurung, kasih titik koma dan tanda petik 2 kali untuk menyelesaikan fungsi if error. Kemudian kita tutup kurung. Nah, selesai. Buat nama selesai ya, kayak gitu. Jadi ada beberapa kasus di mana nama dan lain-lainnya itu nggak muncul. Yang pertama pernah ketika sel nama di sini itu menjadi data validation, atau nggak sengaja klik data validation, sehingga pas diketik rumus ini dia nggak mau, jadi dia munculnya adalah data not valid gitu. Jadi itu karena data validation. Dilihat lagi kalau misalkan di sininya nggak bisa atau muncul peringatan data not valid, itu kalian lihat lagi di data validationnya, kalian ubah allow-nya menjadi any value, jangan sampai list ya. Atau yang kedua, kalau misalkan nggak muncul, ternyata kalau misalkan kalian di depan nick ini ada tabel kolom number,
kemudian kalian blok dari kolom number itu sampai ke pinjaman, itu nanti di sini nggak bakal mau keluar. Karena apa? Karena primary key atau kata kunci itu harus ada di kolom pertama di tabel database. Jadi misalkan di sebelah kiri nick ini ada kolom number untuk tabel arraynya, itu nggak usah kalian blok. Jadi bloknya tetap dari nick, sehingga nick itu tetap menjadi kolom pertama di tabel array kalian atau tabel database kalian. Nah, nanti kalau misalkan kalian buat nyari nama, di sini kan di samping nick itu ada kolom nomor. Kalian karena ngebloknya dari nick, jadi nomornya nggak usah dihitung. Kolom pertama tetap dari nick, jadi kolom 1, 2, 3 dan seterusnya gitu. Kemarin sempat ada beberapa kasus kayak gitu. Nah, buat jabatan sampai ke iuran JKK itu tinggal kalian copy paste aja rumusnya. Kemudian kalian ubah. Di sini kalian misalkan ngeblok ini, kemudian kalian copy CTRL-C. Kalau kalian mau pindah kayak gini, nah malah kayak gini kan munculnya, itu kalian klik aja ESC yang ada di pojok atas kiri keyboard kalian. Nah, supaya keluar dari si rumus ini. Nah, tinggal kalian klik, tinggal kalian paste. Ininya kalian tinggal ubah aja menjadi di kolom berapa adanya si jabatan di kolom 3 dan seterusnya sampai ke iuran JKK ya. Nah, kalau udah nanti hasilnya kayak gini. Kalau kalian ubah nicknya, maka semuanya akan berganti sesuai dengan tabel database kita. Nah, buat total penerimaan itu kita pakainya fungsi sum seperti biasa, tapi jangan lupa di depannya dikasih fungsi if error. If error, kemudian pakai fungsi sum. Kita blok. Jangan lupa dikasih ketik 2 kali di belakang karena kita pakai if error. Nah, buat total potongan juga sama, kita pakai fungsi if error dan juga fungsi sum. Nah, buat gaji bersih itu kalian tinggal mengurangi total penerimaan dikurang dengan total potongan. Ini juga pakai fungsi if error ya. Kita kurangi total penerimaan dikurang dengan total potongan. Nah, ini nggak usah kita pakai tanda kurang di tengahnya. Kayak gini ya rumusnya. Total penerimaan dikurang dengan total potongan. Nah, hasilnya begitu. Ini juga akan berubah secara otomatis ya kalau kita ngubah si nicknya. Kalau udah ini kan hampir sama dengan nota penjualan sebenarnya. Kita lanjut ke kredit barang. Nah, di sini di kredit barang, oh ya, ini kan masih kosong ya buat kredit pokok dan juga kredit pokok setelah bunga dan cicilan per bulan. Nah, di sini jangan lupa kalian ubah tipe datanya jadi accounting. Tapi kalau misalkan di bunga per bulan ini, kalian pakai tipe datanya percentage. Ini kalian pakai tipe datanya percentage atau kalian bisa klik langsung lambang persen di sini. Nah, biasanya kalau misalkan kalian ketik dulu kemudian kalian klik percentage, itu nanti jadinya 1 atau dibulatkan.
ini kalian bisa ke decrease dan increase desimal. Kalau increase desimal itu untuk menambah angka di belakang koma, sedangkan decrease desimal itu untuk mengurangi angka di belakang koma gitu. Bisa disesuaikan ya sama yang kalian inginkan, mau dibulatkan atau mau jadi desimal seperti ini. Bisa pakai ini ya, decrease dan increase desimal. Nah, buat kredit pokok ini masih seperti pakai fungsi biasa, matematika biasa, yaitu tinggal kita kurangi harga dikurang dengan uang muka. Terus kita enter. Kalau udah kita drag ke bawah. Nah di sini buat kredit pokok itu kalau di modul sebenarnya agak salah ya kalau di modul, atau agak keliru karena kurang tepat rumus yang digunakan. Sebenarnya yang benar ada kredit pokok ditambah kredit pokok dikali lama cicilan dikali bunga per bulan. Nah di sini di kredit pokok kita langsung aja kita ubah jadi bahasa Excel. Jadi kredit pokok, kita klik kredit pokok ditambah dalam kurung kredit pokok dikali dengan lama cicilan, setelah itu dikali dengan bunga per bulan. Kalau udah kita kasih titik kurung, di enter. Kalau udah seperti biasa kita drag ke bawah. Nah buat cicilan per bulan itu tinggal kita bagi kredit pokok setelah bunga dibagi dengan lama cicilan. Buat dibagi itu kita bukan pakainya titik 2, tapi kita pakainya garis miring ya. Jadi sama dengan kredit pokok setelah bunga dibagi dengan lama cicilan. Enter. Nah dia muncul langsung ya. Jadi cicilan per bulannya adalah sebesar 237.375. Kalau misalkan di sini ada yang ternyata hasilnya munculin komanya, itu kalian bisa tinggal hapus saja pakai decrease desimal. Nah kalau udah kita lanjut ke cicilan pokok. Buat cicilan pokok ID pelanggan ini jadi hapus dulu ya biasanya. ID pelanggan ini kita pakai list lagi kayak tadi, list yang sebelumnya udah diajarkan ya barusan tadi di slide gaji. Tinggal diingat-ingat lagi caranya gimana. Kalau udah dijadiin list, kita nama pelanggannya kita pakai VLOOKUP lagi, tapi jangan lupa depannya kita pakai if error, kemudian VLOOKUP. Nah, di sini di VLOOKUP buat lookup value-nya itu kan yang tidak identik atau unik gitu, berarti di sini ya ID pelanggan, kita klik ID pelanggannya. Kalian harus tahu ya yang menjadi kata kunci atau primary key itu apa, karena di sini kan udah terlihat jelas ID pelanggan. Oke. Kemudian kita blok tabel arahnya, kita pindah ke kredit barang. Nah di sini kan seperti yang dijelasin tadi, ini kan sebelum primary key atau kata kuncinya tuh ada kolom nomor. Ini jangan ikut di blok kolom nomornya, tapi di bloknya dari primary key aja. Karena nanti kalau misalkan kita bloknya dari nomor, itu gak akan mau keluar di datanya. Karena apa? Karena ternyata di Excel itu aturannya adalah primary key harus ada di kolom pertama tabel database. Jadi kita nggak perlu ngeblok kolom nomor ini, kita langsung blok aja dari kolom ID pelanggan, kita blok sampai akhir.
Jangan lupa kita kunci pakai F5, kemudian titik koma. Tadi kan kita mau nyari nama pelanggan. Nah, di sini karena ini bloknya tadi kan dari ID pelanggan, maka kita ngitungnya ID pelanggan itu ya kolom pertama. Nomor ini diabaikan karena nggak masuk ke dalam database kita atau nggak masuk ke dalam tabel array kita. Jadi kita hitungnya tetap dari ID pelanggan ini kolom 1 dan nama pelanggan ada di kolom 2. Harus diingat-ingat ya, jadi primary key harus ada di kolom pertama tabel array. Itu, jadi kita masukin nama pelanggan itu di kolom indeksnya 2, titik koma, 0, kemudian tutup kurung, titik koma, terus 2 kali untuk menyelesaikan fungsi if error. Kemudian kita beri titik kurung. Nah, ini akan muncul. Begitu pula dengan nama tanggal peminjaman sampai kredit pokok itu masih sama, tinggal copy paste dan diubah kolom index numbernya. Maka akan muncul seperti ini ya nanti hasil akhirnya. Nah, buat penjelasan bulan ke ini, penjelasan tabelnya sampai ke cicilan pinjaman ini akan ada di video selanjutnya. Jadi untuk video ini sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga videonya dapat bermanfaat dan jangan lupa dicoba di rumah masing-masing. Terima kasih.